SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adikku dan anak-anakku, jamaah salat maghrib dan kajian di Masjid Al-Burhan Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai bersama, dalam rangka membahas sebagian dari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan agama kita, agama yang mulia, yang sempurna ini, terkhusus yang berhubungan dengan kalamullah yang termaktub di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Saya sebelumnya sangat berbahagia bisa bertemu dengan saudara-saudara yang ada di tempat ini sebagai saudara seakidah, sepemahaman. Tidak ada yang menjadikan kita dekat kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarbaru. Kebetulan lewat Surabaya ini karena ingin berkunjung ke pesantren putri saya di Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas. Karena ini tahun terakhirnya di kelas 3 SMP dan kemungkinan lulus kami akan tarik ke pesantren sendiri di Kalimantan karena dia sudah menyelesaikan hafalannya. Dan kami sebagai keluarga rasanya mengharuskan diri harus bertemu dengan pihak pesantren sebagai ungkapan terima kasih dan syukur atas pendidikan yang telah diberikan kepada putri kami di sana. Minimal 1 kali selama pendidikan, ya. Dan kemudian ketika saya di sini, saya disambut oleh Pak Eko dan bisa diperkenankan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara di sini, di mana kita di mana saja berada, kita berusaha untuk bisa menjadi manusia yang paling bermanfaat kepada yang lain. Nabi SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan kita sebagai penuntut ilmu memiliki jalinan persaudaraan yang khusus, lebih daripada sekedar seorang muslim. Disebutkan oleh generasi terdahulu, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu adalah tali persaudaraan di antara penuntutnya. Siapa saja, semua kita penuntutnya, baik yang
sedang menyampaikan atau yang disampaikan kepadanya sama-sama kita adalah penuntut ilmu syar'i. Walaupun jarak kita berjauhan, tapi kedekatan hati kita, akidah kita, pemahaman kita, itulah yang menjadikan kita semua menjadi dekat. Apalagi lebih-lebih lagi karena persaudaraan sesama penuntut ilmu yang rajin bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan semangat ini dan meluruskan niat kita, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak putus-putusnya dari menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, a'azani Allah wa iyyakum. Di tempat ini insyaallah kita sedikit ingin berkenalan dengan suatu cabang ilmu dari ilmu-ilmu Islam. Ilmu ini bernama ilmu waqaf dan ibtida. Biasanya disebut ilmul waqfi wal ibtida. Kayak ilmu an-nahwi was-sarf gitu ya. Ada ilmu an-nahwi was-sarf. Umpamanya ada ilmu tafsir wa usulihi. Nah, sekarang ada ilmul waqfi wal ibtida. Ilmu ini sebenarnya dia bagian dari ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran atau ulumul Quran. Ulumul Quran banyak sekali macam-macamnya. Ada ilmu at-tafsir, ada ilmu qawaidut tafsir, ada ilmu qawaidut tarjih fit tafsir, ada ilmu muskilil Quran, ada ilmu gharibil Quran, ada ilmu qiraat, ada ilmu al-isnad fil qiraat, ada juga ilmu taujihul qiraat dan lain sebagainya dari berbagai macam cabang ilmu Al-Quran. Di antara ilmu Al-Quran adalah ilmul waqaf wal ibtida. Sebagai garis besarnya saya ingin sampaikan bahwasanya ilmul waqaf wal ibtida ini adalah ilmu yang pertengahan antara ilmu tafsir dan ilmu qiraat. Jadi kalau ada ilmu tafsir yang berkenaan tentang membahas makna daripada perkataan Allah, ilmu qiraat yang membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran, pertengahan di antara keduanya itu adalah ilmul waqfi wal ibtida, di mana ada terkait dengan tafsir juga, ada juga satu sisi terkait dengan ilmu membaca Al-Quranul Karim. Imam Ibnul Jazari mengatakan di dalam manzumahnya yang terkenal, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah engkau sudah mentajwidkan huruf, bacaannya sudah benar, mat-matnya juga sudah tahu, gunnah sudah tahu, kamu perlu juga tahu ilmu waqaf wal ibtida, di mana kamu berhenti, di mana kamu memulai. Wahia tuqsamu idzan thalathatan tamu wa kafi wa hasan, di mana waqaf ini terbagi menjadi 3. Ada waqaf tam, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan. Wahia lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu. Adapun yang sempurna, maksudnya yang tidak ada hubungannya dari sisi apapun, baik dari sisi lafaz, keterkaitan kata dalam ilmu nahwu, atau dari sisi makna, enggak ada keterkaitannya dengan yang setelahnya, maka waqaf di situ, berhenti di sana, namanya adalah berhenti yang tam, waqaf tam. Kemudian setelah itu ada yang kafi.
Yang kafi itu adalah yang hubungannya dengan setelahnya dari sisi makna. Ada hubungannya dengan setelahnya dari sisi makna. Tapi dari sisi keterkaitan kata secara ilmu nahu tidak ada. Tapi secara makna ada masih. Ini masih membahas ini, masih membahas itu. Tapi kalau diputus dengan sebelumnya, ya nggak ada masalah juga. Artinya dari sisi kata-katanya tidak ada sambungannya. Cuman secara makna masih ada hubungannya. Kemudian apabila dia hubungannya dengan setelahnya secara lafadz, otomatis kalau secara lafadz yaitu secara i'rab, secara nahwu ada hubungannya, maka pasti ada hubungannya juga secara makna. Maka itu namanya waqaf hasan. Maka waqaf hasan ini kita dilarang berhenti dan langsung meneruskan dengan setelahnya kecuali apabila berada di ujung ayat. Jadi kita berada di ujung ayat, walaupun dia masih ada hubungan dengan setelahnya dari sisi lafadz, tapi karena di ujung ayat boleh kita teruskan dengan setelahnya langsung. Artinya apa? Kalau berada tidak di ujung ayat, umpamanya di tengah ayat, ini ayat di tengah-tengahnya, satu ayat di tengah-tengahnya, dan itu masih ada hubungannya dengan lafadz. Lafadz ini dengan lafadz setelahnya yang kita wakaf di sini itu ada masih keterkaitannya. Tapi sampai di sini pun sudah ada arti. Gitu loh Pak. Sampai di sini pun sudah ada arti, tapi masih ada kaitannya dengan setelahnya dari sisi ilmu nahunya, apalagi dari sisi makna. Maka dalam kondisi seperti ini, wakafnya hasan di sana kita disuruh untuk mengulang dengan sebelumnya dari kata yang cocok, kata yang sesuai, kata yang bagus untuk memulai dengannya. Adapun wa ghairul ma tamma qabihun, adapun yang dia tidak sempurna maka dia qabih. Ya. Walahul waqfu muttarran. Kalau seandainya wakafnya karena apa? Karena keterpaksaan, kehabisan nafas umpamanya, maka tidak tercela selamanya. Yang tercela apabila kita wakaf pada suatu tempat yang di tempat itu tidak bagus kita memutusnya, karena sangat keterkaitan dengan setelahnya, padahal kita tidak terpaksa, masih ada nafas di sana, ya kan? Kalau kita sampai wakaf ittirari di tempat yang umpamanya kurang layak, maka kita harus mengulang dari sebelumnya. Walaysa fil Qur'an mi waqfi yajib, di dalam Al-Qur'an tidak ada wakaf yang wajib, wala haramun, tidak juga wakaf haram, ghairu ma lahu sabab, yang tidak ada alasan sama sekali. Artinya begini, setiap wakaf yang harus kita wakaf di situ atau ada wakaf yang dilarang kita wakaf di situ pasti ada penyebabnya. Kalau seandainya ada orang mengatakan di sini nggak boleh wakaf atau di sini harus wakaf, apa alasannya? Ya nggak tahu juga. Yang penting harus wakaf atau yang penting tidak boleh wakaf, tapi nggak ada alasannya. Ini tidak ada, maka ini tidak boleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Apa urgensi ilmu wakaf dan ibtidah? Para ulama sejak dahulu mereka sangat memperhatikan Al-Quran ini sampai ke bagian yang terkecil, yang paling kecilnya dari Al-Quran. Jangankan wakaf dan ibtidah, huruf saja diperhatikan. Dengan ilmu tajwid kan diperhatikan huruf, bagaimana pengucapan hurufnya, harokatnya, tasydidnya, sukunnya, makhraj dan sifat-sifatnya.
itu baru satu huruf. Bagaimana kalau dia sudah jadi satu kata? Juga diperhatikan. Bagaimana? Nanti kalau stop di sana, gimana kamu menyetopnya? Membacanya bagaimana? Waqaf dengan sukun kah? Atau waqaf dengan raum? Atau dengan ismam? Atau ada cara waqaf yang lain, pamannya dengan mad iwab, seperti kitaban dibaca bagaimana kita waqaf? Kitaba. Itu kan jadi apa? Mad iwab. Ya kan? Atau mungkin kalau dia sudah jadi kata, kemudian dia tergabung dengan kata-kata yang lain, menjadilah dia jumlah. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Jadilah dia jadi jumlah. Ketika sudah jadi jumlah, seorang yang membaca Al-Quran perlu untuk memikirkan di mana dia akan wakaf. Karena dengan dia tahu di mana dia akan wakaf, di mana dia berhenti, di situ bisa tersusun kata-kata yang bisa dipahami. Pertama dipahami oleh dia, yang kedua bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Kalau dia tahu di mana dia berhenti, dia juga harus tahu di mana dia memulai. Itulah yang disebut dengan ibtidah. Kedua-duanya adalah perkara yang sama-sama penting. Kita tahu musuh-musuh Islam sangat menginginkan untuk merusak akidah kita umat Islam. Makanya mereka tidak pernah terputus ingin merubah-rubah Al-Quran. Makanya ada lembaga orientalis, perkumpulan orientalis di luar negeri, di Inggris dan di berbagai daerah. Tujuannya untuk merusak-rusak Al-Quran, menyimpangkan arti daripada yang sebenarnya. Mereka melakukan berbagai cara lewat ilmu bahasa Arab. Alhamdulillah ulama bahasa mereka yang menjaganya. Mereka ingin lewat tafsir, nggak bisa juga, karena kitab tafsir terlalu banyak dan mereka tidak bisa apa-apa lagi. Mereka ingin dari ilmu qiraat, tidak bisa juga, ahli qiraat banyak. Mereka ingin melalui berbagai cara untuk merusak Al-Quran ini di tengah umat, ya. Tidak sampai satu hari sudah langsung ada yang tahu dan akan diteriakin di waktu itu juga mereka akan dihujat. Mungkin kita pernah dengar baru-baru ini beberapa Al-Quran yang ada dirubah oleh beberapa lembaga, ya. Dan ini kayaknya di luar negeri. Kalau nggak sengaja ada, tapi ada yang terlihat sengaja. Khususnya itu yang ada di aplikasi, ada yang salah di dalam tulisannya. Dan salahnya salah total, betul-betul salah. Pembuat aplikasi non-muslim, ya kan? Sehingga wajar apabila disuudzoni. Ketika itu juga diketahui dan segera umat Islam memprotesnya dan segera aplikasi itu diperbaiki. Artinya penjagaan Al-Quran ini sudah menjadi janji Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran yang menjadi peringatan ini secara berangsur-angsur, dan sesungguhnya kamilah zat yang akan menjaganya.
Sampai dalam masalah wakaf dan ibtida ini pun juga orang kafir mencoba memasukinya. Berhenti di sini kata mereka. Orang orientalis ya. Mulai dari sini untuk merusak. Artinya nanti artinya jadi rancu. Bertentangan dengan akidah kita. Disinilah ilmu wakaf dan ibtida. Dia bermain untuk membela kesucian kitabullah azza wa jalla. Setiap orang yang membaca dia akan bisa mendatangkan makna yang bisa dipahami. Maka ilmu ini sangat penting sekali. Sebagaimana dahulu Ibnu Umar radhiyallahu an juga pernah mengingatkan kita agar seorang pembaca Al-Quran ini dia menjaga di mana dia berhenti, di mana dia memulai, agar mengandung arti yang bisa dipahami, dan orang yang mendengar di belakang dia apabila dia jadi imam, mereka bisa memahaminya. Kalau kita sembarangan maka nanti akan bingung makmumnya, ini apa ini? Apa itu? Ya. Wakaf itu sendiri secara bahasa adalah al-kaf atau al-habs, menahan. Makanya kan ketika kita dalam bahasa ilmu muamalat ada namanya wakaf ya. Tanah ini diwakafkan. Itu pada asalnya pakai qaf juga ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia sudah dengan kaf. Dalam bahasa Indonesia. Itu sama tulisannya dengan wakaf ini. Ini wakaf dalam ilmu qiraat. Kalau itu wakaf dalam ilmu fikih. Sama artinya menahan. Kalau itu menahan kemanfaatan. Makanya kan ketika seseorang, saya wakafkan tanah ini. Untuk apa Pak? Ini untuk pembangunan masjid. Ya sudah. Berarti untuk masjid saja. Di luar dari yang dia niatkan tidak boleh. Nah itu kan wakaf. Tertahan kemanfaatannya sesuai dengan niat yang memberi wakaf. Berbeda dengan hibah. Kalau hibah kan seseorang, saya hibahkan ini. Kalau bisa untuk masjid ya. Ya saya maunya sih bangun masjid. Yes. Terima dulu Pak. Setelah diterima, kita udah terima, kita berpikir, wah kayaknya kita pengen bikin sekolah aja Pak. Karena masjid yang dekat juga masih ada. Kita bikin sekolah saja. Kemudian orang itu menuntut, ya nggak bisa lagi. Sudah dihibahkan kok, ya kan? Kalau wakaf bisa, umpamanya dia wakafkan, dia sudah niatkan untuk masjid. Kemudian pihak dari apa? Pihak dari yang diwakafkan itu dia tidak melaksanakannya. Maka bisa diambil lagi. Karena ini dulu niat saya untuk masjid, saya ambil lagi. Nah, makanya berbeda kepengurusannya juga di negara kita ini. Dan hukum yang ada di negara kita cukup bagus dalam masalah ini. Walaupun mungkin kita masih berharap agar lebih sempurna lagi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun wakaf secara istilah adalah memutus suara pada salah satu huruf di dalam Al-Quran yang niatnya untuk memulai bacaan lagi. Artinya cuman sebentar, habis itu ingin teruskan. Enggak sampai di situ, habis itu tutup Al-Quran. Enggak, masih ada niat untuk membacanya. Dengan waktu yang biasanya orang masih bisa bernafas padanya. Yang biasanya orang bernapas pada waktu tersebut. Artinya jedanya bukan jeda yang terlalu cepat. Kalau terlalu cepat kan gak sempat bernapas. Ini jeda yang bisa seseorang bernafas. Definisi bernafas itu apa Pak? Ada namanya zafir, ada syahiq. Kalau zafir itu hembusan nafas kita. Kalau syahiq, sedotannya kita.
Nah, kalau dua-duanya dilakukan itu baru bernafas. Kalau salah satu saja itu belum dikatakan bernafas. Artinya jedanya wakaf itu jeda yang biasanya bisa 1 kali zafir dan bisa 1 kali syahiq. 1 kali hembusan, 1 kali apa Pak? 1 kali menghirup. Ya. Dan wakaf itu dibolehkan pada setiap akhir-akhir ayat. Itu boleh. Ya, bahkan menurut banyak para ulama sunnah secara mutlak. Setiap akhir ayat. Begitu pula boleh juga wakaf di tengah-tengah ayat. Tapi perlu perhatikan, wakaf itu wakaf apa dulu jenisnya? Karena tadi sudah kita bahas ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan dan ada wakaf qabih, wakaf yang jelek. Wakaf yang jelek itu yang kita putus pada suatu kata yang jelek, artinya kalau kita wakaf di situ karena masih ada hubungannya dengan setelahnya. Contohnya seseorang menyebut fa'lam annahu la ilah. Stop di situ, Pak. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah. Dia stop di situ. Nah, ini wakaf yang qabih. Taib. Ada 3 istilah yang perlu kita bedakan. Ada yang pertama namanya waqaf, yang kedua qata', yang ketiga namanya sakat. Waqaf sudah kita pahami tadi. Adapun qata' artinya memutus suara pada suatu huruf Al-Quran yang tujuannya memang untuk berhenti dari membaca Al-Quran. Jadi sekarang umpamanya kita baca, umpamanya kita duduk antara maghrib dan isya, kita membaca umpamanya salah satu ayat di dalam Al-Quran atau satu surah. Kita umpamanya baca surah Al-Fajr, ya, habis surah Al-Fajr kita tutup Al-Quran umpamanya. Nanti lagi saya baca Al-Quran. Itu namanya apa Bapak? Qata'. Qaf, ta dan ain. Nah, qata' ini beda dengan waqaf. Kalau waqaf itu kan masih ada tujuan meneruskan setelah itu. Nah, hukumnya pun berbeda nanti. Bisa jadi ada suatu tempat kita waqaf di situ boleh. Tapi kalau kita qata' tidak pantas. Nah, contohnya bagaimana? Allah mengatakan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Kita wakaf di situ. Kalau wakaf masih diteruskan nggak? Masih. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu boleh apa tidak? Boleh, karena kita wakaf. Dan itu akhir ayat, ya kan? Fawailul lil musallin, akhir ayat, kita wakaf di situ. Habis itu kita teruskan. Siapa mereka? Mereka adalah yang demikian-demikian. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari salatnya. Nah, kemudian ada orang baca fawailul lil musallin. Habis itu dia langsung takbir Allahu akbar ruku. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena ini qata'. Artinya hukum sesuatu yang mungkin dia bisa wakaf belum tentu dia bisa qata' di situ. Betapa banyak hal ini di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Contohnya lagi, Allah mengatakan alladzina hum walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Habis itu kita wakaf. Kemudian disebut illalladzina illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di situ wakaf sampai walladzina hum li furujihim hafizun. Boleh apa tidak? Boleh. Pengecualiannya nanti kita baca. Kalau kita qata', boleh apa tidak? Tidak. Berarti nanti konsekuensinya apa? Berarti kita tidak menghalalkan menikah, tidak menghalalkan semuanya. Berarti nggak boleh sama sekali. Bukan ya, zina, apalagi menikah pun juga
Tidak boleh. Tapi di sini kan dihalalkan, kecuali kepada istri-istri kalian, kemudian budak-budak wanita kalian. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jadi kalau qata, syaratnya qata itu dia harus di akhir ayat. Maksudnya di akhir, di penghujung ayat. Dan juga syarat kedua, harus tidak ada keterkaitan yang kuat dengan yang setelahnya. Kalau ada keterkaitan kuat dengan setelahnya, maka qata itu tidak pantas, seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi tidak boleh qata di tengah ayat. Umpamanya kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang nggak dibaca, ya kan? Mestinya kita sampai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu baru ujung ayat, bukan di tengah ayat. Adapun sakta itu adalah memutus suara pada huruf di dalam Al-Quran dengan niat untuk memulai bacaan setelah itu lagi dengan jeda yang biasanya seseorang tidak bisa bernapas padanya. Tadi sudah kita pahami, bernapas itu harus ada zafir dengan syahiq. Mungkin kawa bukan bahasa Banjar keluar. Mohon maaf yang dari Surabaya, keluar dari saya tadi bahasa daerah saya. Mungkin bisa seseorang mungkin bisa saja dia di waktu itu kayak menghirup, syahiqnya bisa, atau satu kali zafir, tapi dia tidak bisa kedua-duanya. Ya, saktah di dalam, berarti saktah ini seperti waqaf. Ya, wasaktu kal waqfi li kullin qad nuqil hatman wa illam tarum fa mithla ma tasil. Nah, hukum saktah ini mirip seperti hukum waqaf. Ya. Hukum saktah mirip seperti hukum waqaf. Jadi artinya kalau kita saktah itu hurufnya itu sebenarnya berharokat, maka kita harus sukunkan. Kalau seandainya dia berharokat, berarti kita sukunkan. Ya. Dan saktah itu, ya umpamanya ketika kita waqaf itu qalqalah, ketika saktah juga ada qalqalahnya. Seperti contohnya pada sebagian riwayat Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Ini terdapat pada beberapa riwayat Hafs, tapi bukan dari jalur Syatibiyah. Qad aflahal mu'minun pakai saktah. Qad aflahal mu'minun. Saktah itu. Tapi hukum qalqalah harus tetap dijalankan. Karena hukumnya saktah persis seperti hukum waqaf. Adapun saktah dalam riwayat Hafs yang kita baca ini, riwayat apa Bapak Ibu? Riwayat apa? Riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim. Ya. Dari jalur apa yang kita biasa baca? Jalur Syatibiyah. Ya, dari jalur Syatibiyah. Ada 4 saktah. Pertama di surah Al-Mutaffifin, Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di situ saktah. Kemudian yang kedua, wa qila man raq. Di situ juga ada saktah. Yang ketiga pada surah Al-Kahfi, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kan sebenarnya kalau di wasal bagaimana? Iwajan qayyima. Tapi kalau kita di sana kalau kita di sana waqaf, ya sudah waqaf. Tapi kalau kita wasal harus saktah. Kan gitu. Paham? Iwaja qayyiman liyunzir dan seterusnya. Itu kalau seandainya kita wasal, kita sambung. Tapi kalau seandainya kita waqaf di situ,
Ya nggak ada masalah karena itu akhir ayat. Karena dia akhir ayat, teruskan saja langsung. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kemudian yang keempat yang terdapat pada surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Di situ waqaf, di situ saktah. Kalau kita wasal, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Hadzanya ini ikut kata setelahnya dalam arti bukan marqadina hadza, bukan, tapi hadza ma wa'adar rahman. Itu kalau kita wasal. Kalau kita wasal harus saktah. Kalau kita waqaf ya sudah, nggak ada masalah kalau waqaf. Kalau waqaf ya berarti berhenti di situ. Dan biasanya dengan jeda yang kita bisa bernafas. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Ambil nafas. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, ini kalau kita sampai waqaf. Pada asalnya kalau wasal berarti harus saktah. Kemudian ada dua tempat lagi, yang dua tempat tersebut tentunya dia juga terdapat pada riwayat Hafiz dari Asim, tapi dari jalan yang selain Syatibiyah, yaitu yang terdapat pada surah Al-Haqqah ayat 28 dan di antara surah Al-Anfal dan surah At-Taubah. Baik, waqaf itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada namanya waqaf ittirari. Waqaf ittirari. Yang kedua waqaf ikhtibari. Yang ketiga waqaf intidhari. Yang keempat waqaf ikhtiyari. Waqaf ittirari maksudnya apa? Waqaf yang terpaksa. Kita berhenti di situ karena memang kita bisanya sampai di situ. Karena kehabisan napas dan sebagainya. Seseorang tidak tercela. Tapi bagaimanapun, kalau seseorang sudah tahu nafasnya itu pendek, maka dia harus mempelajari ilmu waqaf dan ibtidah sehingga dia bisa lebih selamat daripada sebelumnya. Jangan hanya beralasan saya napas pendek, berarti saya waqaf di mana saja. Nggak bisa. Dia juga tetap harus belajar ilmu waqaf dan ibtidah dari gurunya. Wahai guru, sudah betulkah saya berhenti di sini? Ya. Dia perlu menanyakan hal itu dan belajar. Kemudian yang kedua waqaf ikhtibari. Waqaf ikhtibari itu adalah waqaf yang tujuannya untuk mengetes, Pak. Artinya umpamanya di hadapan kita ini ada murid kita. Kamu stop di situ. Kalau kamu stop di sini, bagaimana cara membacanya? Jadi itu tujuannya untuk ngetes. Biasanya waqaf ikhtibari ini tujuannya untuk memberitahu, mengetahui murid ini bisa nggak ketika di stop di situ membaca ujung kata. Yang ujung kata itu mungkin punya kekhasan yang berbeda dengan yang lain. Coba kamu waqaf di tempat ini, ternyata muridnya tidak bisa. Umpamanya gini, seseorang membaca wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasri hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Kata gurunya, jangan gitu, kamu waqaf pada masing-masing kata, masing-masing ayat. Aku pengen tahu bagaimana bacaanmu. Itu kadang-kadang tujuannya untuk ngetes kan. Akhirnya muridnya pun mengulang wal fajr. Udah benar kata gurunya. Walayalin 'ashr. Loh, kok roknya tipis kata gurunya. Tujuannya untuk apa, Bapak? Untuk mengetes. Atau mungkin dari sudut yang lain, bukan hanya dari sisi bacaan. Mungkin dari sisi arti, tujuannya pengen tahu. Tahu nggak murid ini
Apa kalau kamu wakaf di situ, umpamanya dari sudut ilmu nahunya, kalau dia bisa saja dia kecele, dia kira dia itu adalah fi'il fi'il amr, padahal itu fi'il umpamanya mudhari' atau itu adalah isim fi'il, sehingga dia perlu dites. Kemudian ada lagi wakaf yang ketiga adalah wakaf intidhari. Wakaf intidhari itu tujuannya untuk menunggu, Pak. Jadi umpamanya ada seorang murid, biasanya begini, wakaf intidhari itu pada tempat-tempat yang di situ ada beberapa pilihan cara membacanya di dalam riwayat yang sedang kita baca. Contohnya, seseorang umpamanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahimi. Pakai raum dia. Dia wakaf dengan raum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tidak sambung dengan setelahnya. Kenapa? Karena dia ingin ngetes semua kepada gurunya dari yang qasar 2 harokat, kemudian tawassut, kemudian isba' yang 6 harokat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata gurunya udah. Teruskan. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk intidhar. Kadang-kadang dia di tengah kata. Contohnya pas kita berada di awal-awal surah Yusuf, ya, qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf. Habis itu kan wa inna lahu lanasihun, ya kan? Dia tidak teruskan wa inna lahu lanasihun. Kenapa? Karena masih menunggu, tadi baru pakai raum, sekarang dia mendatangkan isbam. Qalu ya wailana man ba'athana. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu, sampai habis. Ini namanya wakaf intidhari. Tujuannya untuk menunggu. Habisin dulu wajahnya, baru habisin sampai akhir. Toh juga ketika tadi saya wakaf, jadi wakafnya sampai mana tadi? Sampai Yusuf aja kan? Untuk menunggu yang satu lagi, baru dihabisin sampai akhir. Baik. Biasanya wakaf intidhari ini dicari yang wakafnya hasan. Artinya masih mengandung makna di situ walaupun belum selesai, tapi sudah mengandung makna. Kemudian yang keempat adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari ini adalah wakaf yang seseorang bersengaja melakukannya. Artinya bukan karena keterpaksaan. Dan inilah yang akan kita bahas nanti. Apa saja model-modelnya. Biasanya ketika membahas wakaf, pembahasannya yang keempat ini, yaitu wakaf ikhtiyari. Ini yang nanti terbagi menjadi tam, kafi, hasan. Kemudian yang dilarang adalah wakaf qabih. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Gimana? Dengarkan adzan. Iya. Nanti setelah adzan cukup tanya jawab apa dilanjut sampai koma? Terserah. Mungkin tanya jawab selesai koma. Udah. 10 menit. Ya. Saya sempurnakan sedikit aja lagi. Oke. Asyhadu an la
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح La haula. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabbah. Hadirin dan hadirat, saudara-saudari jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Wakaf ikhtiyari ini yang dibolehkan tadi ada 3. 1 yang dilarang. Yang pertama adalah wakaf tam. Apa itu wakaf tam? Yaitu yang sempurna di tempat itu. Perkataan itu sudah sempurna dan tidak ada hubungannya dengan setelahnya, baik itu dari sisi lafaz, ilmu nahu, ada nggak keterkaitan kata-katanya, ya, apakah dia sebagai mudhaf ilaihnya setelahnya, atau sebagai khabarnya, atau sebagai jaza untuk syaratnya, tidak ada. Berarti tidak ada juga hubungan secara makna, juga tidak ada secara makna, secara lafaz juga tidak ada, secara makna tidak ada. Ini wakaf tam. Biasanya wakaf tam ini terdapat pada akhir surah. Ya, akhir surah itu wakaf tam biasanya. Kita baca surah apa saja, ujung surah itu, ya, umpamanya kita membaca Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu sudah wakaf tam, Pak. Karena yang setelahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu enggak ada keterkaitan dari sisi i'rab dan juga dari sisi makna. Konsekuensi kalau sampai kita wakaf berarti kita teruskan dengan setelahnya langsung. Kalau kita sampai wakaf di sana, enggak perlu mengulang. Adapun wakaf kafi adalah sempurna juga, tapi masih ada keterkaitan dengan setelahnya dari sisi makna. Contohnya, Allah mengatakan dalam surah As-Saffat, wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Itu ujung ayat. Wa billail afala ta'qilun. Sungguh kalian akan melewati mereka dalam kondisi kalian di waktu subuh. Wa billail, dan begitu juga di waktu malam. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak bisa memikirkannya? Di dalam ayat ini, di ayat pertama, sungguh kalian akan melewati mereka di waktu pagi. Di tempat ini sudah sempurna kata-katanya. Tapi yang setelahnya masih ada hubungannya dari sisi makna. Dan begitu pula di waktu malam. Sehingga wakaf di musbihin ini wakaf kafi.
Kalau kita wakaf wabil lail itu wakaf tam. Karena yang setelahnya nggak ada hubungan. Itu pertanyaan, afala ta'qilun, apakah kalian tidak mau berpikir? Nah, sebelum kita afala ta'qilun itu wakaf tam. Kalau musbihin ini wakaf kafi. Bagaimana hukumnya? Kita wakaf, kalau sampai wakaf di sana, kita juga bisa meneruskan dengan setelahnya. Cuman perlu diketahui wakaf kafi di bawah wakaf tam. Artinya wakaf tam itu ya ada yang kita tuh karena sudah sangat erat, sudah sangat terputus, kita tercela kalau sampai kita sambung. Ya. Biasanya di ujung-ujung kisah itu wakaf tam. Kisahnya sudah selesai, kemudian datang kisah berikutnya. Ya, tercela kalau sampai seseorang menyambungnya karena kita ingin membeda-bedakan kisah-kisah yang berbeda-beda di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah wakaf hasan. Tadi kita sudah singgung, yang dengan setelahnya ada hubungan dari sisi lafaz, i'rab, nahu, begitu pula dari sisi makna. Akan tetapi di tempat itu sendiri dia sudah mengandung makna, walaupun masih ada hubungan dengan setelahnya. Wakaf yang seperti ini disebut wakaf hasan. Contohnya kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita membaca alhamdulillah. Itu wakaf hasan. Tapi nggak bisa kita langsung rabbil alamin. Perlu diulang dulu lillahi rabbil alamin. Ya. Minimal mengulang lillahi Rabbil alamin kalau bukan dari alhamdu. Kecuali apabila di ujung ayat. Kalau wakaf hasannya di ujung ayat, umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin, itu wakaf hasan, Pak. Karena ada keterkaitan dengan setelahnya dari sisi i'rab dan makna. Karena dia di ujung ayat, boleh kita tuliskan Ar-Rahmanir Rahim, itu wakaf hasan lagi. Habis itu apa? Maliki Yaumiddin, itu wakaf hasan lagi. Baru setelah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Afwan, tadi Maliki Yaumiddin itu bukan wakaf hasan. Itu Itu bisa masuk kepada wakaf wakaf tam. Ya, walaupun ada keterkaitan dengan setelahnya. Dari sisi makna bisa jadi dia wakaf kafi, dari ditinjau masih ada keterkaitan maknanya. Yang jelas itu bukan lagi wakaf hasan. Jadi kita aja alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun wakaf kabih yang tadi kita sudah sebutkan, ada keterkaitan dengan setelahnya secara lafaz dan makna, kemudian kita wakaf di situ. Contohnya la ilaha illa anta, kita stop pada la ilah umpamanya, tidak ada sesembahan, tidak boleh. Begitu pula seseorang umpamanya Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, dia wakaf la taqrabus salah, jangan dekati salat. Ya, inilah wakaf. Intinya tadi sudah disebutkan, tidak ada wakaf yang wajib atau haram di Al-Quran kecuali harus ada alasannya. Adapun ibtida, memulai, itu tidak mungkin kecuali harus ikhtiari. Nggak mungkin ibtida ittirari. Masa ada orang memulai dengan dipaksa? Nggak ada kan? Beda dengan wakaf. Ibtida pasti ikhtiari, pasti seseorang bersengaja melakukannya. Dia sendiri yang memilih, dia yang menghendakinya. Dan ibtida ini tentunya harus juga melakukannya pada tempat yang pantas. Jangan sampai ibtida dengan sembarangan. Dan sebelumnya bada, memulai itu ada dua. Ada bada hakiki, ada bada idhafi. Bada hakiki itu adalah memulai membaca Al-Quran yang sebelumnya kita belum ada membaca Al-Quran. Ini bada hakiki. Seperti contohnya kita duduk sekarang ingin baca Al-Quran. Dimulai dari mana? Dimulai dari awal pembahasan umpamanya.
Jangan di tengah-tengah pembahasan. Makanya jangan sampai di sini saya ingin ingatkan, jangan mengikat bacaan kita atau makro kita atau hizib kita dengan tanda-tanda juz atau tanda hizib. Karena betapa banyak tanda juz, tanda hizib, tanda ansof, nis, pertengahan, hizib, atau rubu', perempat hizib, itu banyak sekali yang tidak sesuai makna, tidak, kurang memperhatikan makna. Maka bagi kita hendaknya mencari makna yang mana kita sudah habis. Contohnya Bapak umpamanya hari ini tadi membaca surah Al-Kahfi. Bagi yang membaca surah Al-Kahfi, bagi yang memandang kesunahan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, umpamanya dia membaca di ujung dari juz 15. Nah, habis itu nanti beberapa jam lagi saya teruskan dari awal juz. Dari awal juz apa? Ada lagi tuh perkataannya, apa namanya, Khidir. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apakah kita ibtidak di situ? Apakah kita waqaf sebelum itu? Tidak pantas. Mestinya kita habiskan ceritanya sampai habis cerita Nabi Musa dan Khidir. Baru nanti kalau ingin stop, nanti lagi kita baca cerita Dzulqarnain. Atau kita stop sebelum ceritanya Nabi Musa dan Khidir. Ya. Kita stop di situ, bukan melihat kepada tanda juz atau tanda hizib. Nah, ini ibtida bad'un mutlak. Bad'un hakiki. Nah, sekarang bagaimana Ustaz kalau ingin mengetahui itu? Sekarang kan kita lihat di dalam mushaf itu ada beberapa tanda ain. Ain itu artinya ruku'. Itu hampir semuanya tepat. Ya, hampir semuanya tepat, tuh buatan seorang ulama India. Beliau memikirkan mana tempat yang layak seseorang ruku' padanya. Dan itu hampir semuanya tepat. Kata Syekh Musa'id bin Sulaiman At-Tayyar. Jadi kita bisa ambil itu. Oh, di sini ada tanda ruku', berarti saya stop di sinilah. Saya kurang paham artinya. Cuman saya dikasih tahu di sini aman daripada mencari tanda-tanda hizib dan lain sebagainya. Ya. Adapun ibtidak yang yang idhafi adalah ibtidak yang sebelumnya kita sudah membaca Al-Qur'an. Nah, itu ibtidak yang idhafi. Tadi umpamanya waqaf, habis waqaf ibtidak. Kalau waqaf hasan di tengah ayat berarti mengulang pada kata yang cocok, kan? Kalau itu waqaf kafi atau waqaf tam, kita bisa teruskan dengan setelahnya. Nah, ini ibtidak idhafi ini pun sebagian para ulama ada yang membaginya menjadi 3 seperti tam, kafi dan hasan. Ada juga yang membagi cukup 2 dengan mengatakan hasan dan qabih. Bagus dan qabih. Jadi tam, kafi dan hasan digabung semuanya jadi satu, boleh. Artinya ada ibtidak yang boleh tanpa diklasifikasikan lagi. Dan saya rasa yang ketiga yang tidak membagi lagi ini lebih memudahkan kita sebagai kaum muslimin untuk memahaminya. Dan ini perlu belajar apa saja faktor pendukungnya? Ya, belajar bahasa Arab, belajar ilmu tafsir. Bahasa Arabnya adalah nahu, sorof. Kemudian belajar bahasa Arabnya juga secara khusus. Kemudian juga belajar ilmu tafsir. Dan apabila sudah mengenal sedikit tadi perkenalan, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu lebih hati-hati lagi. Bukan melemahkan semangat kita membaca Al-Quran, malah lebih semangat lagi. Ya. Dan lebih semangat lagi belajar bahasa Arab dan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Karena kita tahu ilmu waqaf dan ibtidak tadi apa? Ilmu pertengahan antara ilmu tafsir dan ilmu qiraat. Antara ilmu tafsir dengan ilmu tajwid atau ilmu qiraat itu ada namanya ilmu waqaf dan ibtidak. Satu sisi dia ada hubungannya dengan tafsir, satu sisi dia ada hubungannya dengan ibtidak. Nah, untuk itu juga bagi yang mungkin
belum biasa, belum terlalu paham, dia bisa mencari bantuan dari melihat mushaf. Kata ini mana sih? Mungkin bisa lihat dari terjemah harfiah, kan ada terjemah perkata. Mungkin bisa jadi cari bantuan dari mendengarkan beberapa mushaf murattal dari seorang pembaca Al-Quran yang sudah diteliti bacaannya oleh suatu lajnah-lajnah. Seperti contohnya umpamanya mushafnya Syekh Ibrahim Al-Akhdar, atau mushafnya Ali Al-Hudhaifi, atau mushafnya Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, itu bagus. Artinya minimal kalau kita tidak terlalu bisa, nggak terlalu bisa bahasa Arab, sering dengar ulama yang wakafnya bagus. Adapun yang bacaan-bacaannya mungkin indah, itu cukup diikuti dari keindahannya, dan tidak mesti harus diikuti dari sisi wakaf dan ibtida'nya. Karena kadang-kadang kelebihan itu bisa jadi terpisah antara keindahan bacaan dengan kebagusan berhenti dan memulai. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Waktu habis Pak ya? Tidak ada tanya jawab? Ya, apa? Setelah sholat. Kalau bapak-bapak ingin tanya jawab, bisa setelah sholat. Apakah habis sholat kita teruskan tanya jawab atau kita cukupkan? Tanya jawab boleh setelah sholat. Oke. Kak, secara pribadi? Pribadi, bukan di halaqah? Oh gitu, boleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi jamaah yang ingin bertanya, bisa bertanya secara individu saja. Insya Allah secara person, insya Allah saya akan mencoba untuk membantu mencarikan jawabannya. Salah dan khilaf dari kajian ini berasal dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan saya mohon maaf. Dan saya kembali mengucapkan terima kasih atas kemudahan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini untuk bersama-sama kita berbagi ilmu. Kita tutup kajian ini supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.